Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, karena pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga apa yang kita pelajari ini nantinya akan menjadi barokah bagi kita di dunia serta menjadi penolong bagi kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang telah menuntun kita dari jalan yang begitu gelap, jalan jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang, yakni Abdul Islam as-siratal mustaqim. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan huruf kha yang mencerminkan tentang siapakah orang-orang yang terbaik di antara kita semua. Ada banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Kita kaji beberapa supaya kita tahu bahwa ketika Allah itu menurunkan syariat, pada dasarnya syariat itu tidak berat, sehingga kalau kita tidak bisa melakukan di satu hal, maka ada pilihan yang lain. Kalau kita tidak bisa fokus di dalam satu hal, maka apa? Ternyata kita diperbolehkan untuk apa? Untuk mencari jalan yang lain. Karena itu juga kalau kita membaca bagaimana kemudian kita meyakini, misalnya ini sebagai contoh saja, bagaimana ketika kita melihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ketika Allah mengatakan apa? Hudal lil muttaqin. Ada dua opsi di situ. Ada orang yang apa? Yu'minun, yang beriman, sudah jelas. Ada yang nanti tugasnya adalah apa? Tugasnya dia itu ada orang yang imannya kepada bil ghaib. Siapa itu? Tentu saja harus orang-orang yang berilmu. Kalau tidak, apa? Susah. Tapi ada juga orang-orang yang punya pilihan apa? Mereka hanya melaksanakan sesuatu yang sifatnya adalah apa? Dasaran saja. Alias apa? Bagaimana mereka melaksanakan sholat, bagaimana mereka melakukan kewajiban zakat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak semua orang apa bisa untuk apa? Tafaqquh fiddin. Tapi bukan berarti kemudian apa? Bukan kewajiban, tetap wajib. Tapi apa? Tidak semuanya nanti bisa jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai masih mengingatkan juga bahwa kalau hari ini menurut kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah, bahwa hari ini itu hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Jadi panjenengan kalau kemudian ada yang hari ini kok sebenarnya ingin puasa tapi tidak tahu, maka apa? Kalau tadi subuh belum minum, maka apa? Bisa diniatkan untuk puasa sunnah Asyura. Karena apa? Karena kelebihan yang ada di dalam situ. Nah, bagaimana kalau kemudian apa? Saya tidak tahu Ustaz, kalau hari ini seperti itu. Ada perbedaan antara Muhammadiyah dan juga pemerintah. Kalau pemerintah itu masih besok. Jadi sekarang tasuhannya besok Asyura. Tapi kalau karena kita kalau ngikutin Muhammadiyah, kalender Hijriah Global Tunggal, maka apa? Hari ini adalah hari Asyura. Kalau memang ingin untuk mendapatkan pahala lebih, maka apa? Kita niatkan puasa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, siapakah orang yang paling baik di antara kita? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairukum ahsanukum qada'a. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik bayar utangnya. Nah, saya dahulukan di sini kenapa?
Karena apa? Karena perihal hutang ini sesuatu yang sangat besar. Di dalam Islam sendiri, kalau kita membaca di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang paling panjang itu berkenaan dengan hutang piutang. Kalau punya hutang maka apa? Faktubu, maka ditulis. Seringnya orang apa? Hutang itu cuma apa? Bil lisan. Akhirnya bingung mau nagih pakai apa? Itu yang dihutangi. Lah kalau kita bilang kemudian Ustaz maksudnya gimana? Yang paling baik bayar utangnya. Ini para ulama ada dua model. Yang pertama mengatakan adalah apa? Pertama, orang yang berhutang satu, hutang itu bukan untuk gengsi-gengsian. Hutang bukan untuk gengsi. Kita boleh hutang tapi jangan untuk gengsi. Orang saat ini ono tonggone duwe mobil, pengen duwe mobil gak iso tuku mobil. Akhirnya nopo? Nah, utang. Gak ono sing diutangi akhirnya ngutang apa? Wah, pinjol. Akhirnya nopo? Bang titil kasih wonten nang Mojokerto Bang titil. Duh, kasih kata. Saya kira nih Mojokerto sudah berubah ternyata masih banyak gitu kan. Bang titil bahasanya gitu. Kenapa? Karena gengsi. Karena apa? Pengen punya A, pengen punya B. Caranya apa? Caranya adalah dengan apa? Ngutang. Dan yang kedua adalah ngutang itu kalau kemudian pinjem karena kondisinya terpaksa harus ada juga. Apa itu? Yang jadi jaminan untuk bayar utang. Artinya apa? Aku tak utang, aku bayarnya piye? Pokoknya tak serahkan kepada Allah. Ngutang itu tidak bisa, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Nantinya bukan ahsan hukum qada'an, nggak jadi orang yang paling baik dalam bayar utang. Nah ini itu dipastikan dulu bahwa utang adalah untuk kebutuhan yang benar-benar primer. Alias apa? Misalnya untuk apa? Udah nggak ada yang dipakai untuk makan. Maka apa? Sedangkan punya keluarga, tidak ada yang dipakai untuk makan, ada keluarga, kebutuhan pokok. Pengen daripada minta-minta mending apa? Pinjem. Tidak apa-apa. Tapi harus sadar juga, oh iya nanti saya pinjem, saya kembalikan nanti apa? Karena insya Allah saya kerja, maka apa? Bisa ada yang dipakai untuk mengembalikan. Lah kadang-kadang apa? Enggak, terus babal pokoknya, kenapa? Pokoknya utang disik bedol carry. Bahasanya kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya susah. Ya ini aksa hukum kotor. Yang kedua adalah apa? Ya untuk kebutuhan apa? Misalnya pendidikan, tidak apa-apa. Tapi apa? Ada jaminannya. Yang kedua adalah apa? Bagaimana untuk bayar utang? Kalau kita utang pastikan dua hal. Yang diutangi juga. Yang diutangi ini orang yang punya kelebihan atau orang yang biasa saja. Kenapa? Nanti berhubungan dengan akad utang. Saya pinjem misalnya dengan si A. Si A ini orang biasa. Terus kemudian ngomong, saya ada tapi nanti untuk keperluan kayak gini pada bulan ini bisa membalikan enggak? Lah kalau seperti itu pastikan bahwa kita bisa mengembalikan pada waktu yang tepat. Tapi kalau kita utang ternyata apa? Orang yang kayak butuh piro sih? Ngerti kan? Iya, enggak apa-apa. Terus kemudian apa? Pas ketika kita ternyata kok ada udzur, maka apa? Kita ngomong, Pak ngapunten tidak bisa bayar sekarang, bisa tidak ditunda? Karena dia punya kelebihan, insya Allah dia bisa mundurkan. Kan seperti itu. Tapi kalau tidak, ya nopo? Wah itu bisa putus hubungan kekeluargaan. Apa? Gara-gara nopo? Gara-gara utang. Makanya apa? Nabi mengatakan apa? Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik bayar utang. Lah yang kedua adalah apa? Cara yang kedua bukan hanya tentang tepat waktu. Tapi boleh kita itu ketika nyaur utang karena dibantu boleh nambahin. Tapi akad tambahan ini bukan diminta oleh orang yang ngutangi. Kalau saya pinjam sama si A, kok kemudian
si A ngomong, nanti kamu pinjam 1 juta, kembalikan 1.300.000, itu namanya nopo? Riba, itu jelas Bang Titil. Sing ngoten itu jelas akadnya Bang Titil. Nanti nek kamu telat nambah 10% lagi, wah itu buahnya itu jadinya. Itu apa? Itu riba. Tapi kalau kita kemudian merasa, ya kan, diberikan oleh orang, terus kemudian apa? Saya pinjem sama si A ngomong, iya berapa 1 juta, kok kemudian kita bisa mengembalikan lebih, kita tambahi, itu sesuatu yang tidak masalah. Karena apa? Tidak ada akad minta tambahan, tapi kita yang memberikan sebagai apa? Sebagai balas jasanya. Alias apa? Sebagai apa? Yuk kita balas budi, berbuat baik kepada orang lain. Itu tidak apa-apa. Lah bagaimana kemudian kalau kita menjumpai orang yang benar-benar tidak punya, tapi dia itu apa? Harus ngutang. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita sebagai umat Islam, kok kemudian kita punya kelebihan, maka apa? Maka lebih baik apa? Lebih baik dikasih. Ininya apa? Kenapa? Karena lagi-lagi utang itu berat. Kalau akadnya utang nggak disalur tadi, berapa banyak tali persaudaraan, tali silaturahim yang putus hanya gara-gara utang. Itu padahal teman dekat, padahal keluarga dekat, tapi gara-gara utang ternyata apa? Akhirnya berpecah. Nah seperti itu. Makanya kemudian apa? Ada ulama yang mengartikan, ketika diartikan apa? Fakku raqabah, bebaskan budak. Itu ada ulama yang mengartikan zaman sekarang itu nggak ada budak. Nggak ada kan budak? Nggak ada. Kalau zaman dulu di dalam apa? Di dalam riwayat sejarah menyatakan Utsman bin Affan itu membebaskan budak itu lebih dari 1.000 orang. Jangan bayangkan berapa itu. Padahal apa? Budak harganya tidak murah, tapi dibebaskan. Lah zaman sekarang orang mau bebaskan budak, budaknya mana? Tidak ada. Maka ada ulama yang mengartikan satu yang bisa kemudian kita lakukan adalah apa? Fakku raqabah. Apa itu? Diartikannya adalah bebasin orang yang punya tanggungan yang nggak bisa kemudian bayar tanggungan tersebut. Tapi tetap dilihat backgroundnya. Jangan kemudian apa? Tiru-tiru dari kementerian apa yang namanya orang, kan pernah ada wacana orang yang kena judi online itu nanti apa? Nanti dikasih bantuan. Wah itu kan ya nggak benar kan gitu kan? Nggak pas. Jangan karena kemudian apa? Oh dia punya utang. Kenapa utangnya? Karena judi. Oh iya biar saya bebaskan loh. Kesenangan nih. Kesenangan. Nggak boleh. Harus dilihat dulu orangnya bagaimana. Keperluannya juga untuk apa. Kalau punya bebaskan. Kenapa? Kalau kita membebaskan kan seperti ini. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seseorang selama dia mau menolong orang yang saudaranya sendiri. Pertolongan Allah itu selalu ada. Tapi syaratnya adalah kita mau menolong orang lain. Nah itulah kenapa kemudian ada orang yang ada ulama yang kemudian mengatakan apa? Fakku raqabah dirubah maknanya. Dari membebaskan budak pada zaman dahulu, sekarang sudah tidak ada budak, maka dirubah menjadi apa? Menjadi membebaskan orang yang punya tanggungan. Seperti itu. Lagi-lagi nggak semua orang, tapi harus dilihat siapa dan bagaimana orang tersebut. Ini yang pertama. Lalu Ustaz, saya ingin jadi sebaik-baik orang, tapi saya nggak pernah ngutang. Nah, makanya itu. Ini kan pilihan akhirnya. Panjenengan mungkin ada di salah satunya nggak pernah ngutang sama sekali. Artinya apa? Kalau kemudian ingin jadi orang yang paling baik, apa yang mau disaur? Betulnya kan? Nggak ada. Wong apa? Wong nggak pernah ngutang. Maka apa? Maka di dalam hadis yang lain, siapa orang yang terbaik itu? Maka Nabi mengatakan apa? Khairukum, sebaik-baik kamu semua adalah siapa? Man, orang ta'allama, yang belajar orang Al-Qur'ana akan Al-Qur'an
wa'allama, dan mengajarkan orang akan Al-Quran. Siapa orang yang paling baik itu? Siapa yang paling baik di antara kalian, di antara kaum mukminin? Orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Ini tadi ada pilihan. Nah, kalau kita bilang belajar Al-Quran di sini apakah hanya sekedar belajar membaca? Maka jawabannya tidak. Belajar itu maknanya luas. Bukan berarti cuma sekedar membaca, tapi apa? Juga memahami, juga mengamalkan. Itu apa? Itu belajar. Kalau ada orang yang kemudian membaca Al-Quranul Karim satu ayat, terus kemudian dari ayat itu dia mendapatkan apa? Ilmu. Kok kemudian dia amalkan, ada yang niru, itu artinya apa? Dia juga sudah alama. Dia juga sudah mengajarkan kepada orang lain. Disitulah kenapa di dalam Islam itu tidak ada batasan umur untuk belajar. Nah, kalau dibilang berarti kita harus belajar terus, iya. Dan zaman sekarang itu lucu, Pak. Kita harus bilang lucu. Zaman dahulu orang-orang yang belajar agama, yang belajar jurusan-jurusan agama, itu orang-orang paling pintar. Lah kalau sekarang jurusan apa? Tarbiyah. Kenapa ngambil jurusan tarbiyah? Karena nggak lolos di jurusan ini. Lah ngoten ya. Ini realita apa mboten? Realita yang terjadi. Salah satu jurusan paling banyak peminatnya adalah jurusan tarbiyah. Sampai masuk jurusan tarbiyah mau jadi guru, lah jawabannya apa? Mboten, ya ben kuliah ae. Lah ngoten iku akhirnya. Kalau kita bertanya, kenapa kok kemudian ada guru-guru yang seperti ini? Jawabannya adalah gitu. Zaman dahulu guru itu diambil dari yang paling pintar, yang paling bagus. Seleksi paling pertama untuk bisa jadi faqih adalah apa? Ya yang paling bagus. Kita lihat bagaimana Imam Malik radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan Imam Syafi'i. Luar biasa. Imam Syafi'i bersama dengan ibunya pindah ke Mekah. Datang ketika di Mekah itu belajar, ingin supaya bisa belajar. Namanya single parent, ibunya Imam Syafi'i single parent, itu ngajarin, kemudian apa? Disuruh untuk ngaji. Sama apa? Sama syekhnya. Ternyata apa? Ternyata Imam Syafi'i, karena apa? Zaman dulu pun ada istilahnya, kalau kita bilang itu, kalau zaman sekarang itu kan ada istilahnya gratifikasi. Sebenarnya ngasih hadiah, kan gitu. Apakah itu sudah ada sejak zaman dulu? Ya udah ada. Jadi apa? Ada orang-orang yang kaya pengen apa? Supaya apa? Gurunya ini perhatian dengan anaknya, dikasih yang namanya apa? Sesuatu. Kemudian apa? Imam Syafi'i namanya ibunya orang biasa, nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi luar biasanya adalah Imam Syafi'i nggak berhenti. Apa? Dia itu ngelihatin temannya apalan, temannya setoran. Sampai kemudian apa? Dia yang paling hafal di antara semua yang ada di sini. Sampai baru dia dinotis, yang namanya gurunya baru tahu ketika apa? Murid-murid sebelum datang setoran kepada gurunya itu setoran dulu sama Imam Syafi'i. Setoran dulu. Kemudian apa? Ngapain kalian? Iya, saya belajar sama Syafi'i. Kenapa? Supaya apa? Supaya saya nggak salah. Saat itulah gurunya kemudian ngomong, Masya Allah, ini harusnya murid yang saya apa? Yang kemudian diperhatikan tuh murid yang kayak gini. Akhirnya apa? Akhirnya jadi. Dan sebelum itu akhirnya apa? Ibunya setelah dia lulus, akhirnya apa? Punya keilmuan yang kuat, pengen ibunya punya pandangan besar sebagai orang tua. Apa yang dilakukan? Gimana caranya supaya Imam Syafi'i belajar kepada ulama terbaik yang ada? Siapa itu? Imam Malik. Imam Malik yang disebut sebagai apa? Imamul Haramain. Saking apa? Saking besarnya, saking luasnya keilmuan yang beliau miliki. Yang menarik, ibunya kemudian apa? Datang kepada apa? Gubernur Mekah saat itu minta rekomendasi.
Supaya apa? Supaya Imam Syafi'i bisa ketemu dengan Imam Malik pakai rekomendasi. Akhirnya apa? Dihubungi Gubernur Madinah saat itu, kemudian apa? Dikirimkan. Yang menarik adalah Gubernur Madinah ngomong, tidak ada sesuatu yang paling berat yang pernah saya lakukan kecuali apa? Kalau ketemu sama Imam Malik. Nah, ini aneh ya. Kalau zaman sekarang ya nopo beda. Pejabat sekarang itu kalau ketemu sama ulama, ulamanya yang malah hormat, aneh kan? Padahal zaman dulu berat itu ketemu Imam Malik. Hal yang paling berat yang dilakukan adalah ketemu Imam Malik. Lah akhirnya apa? Bener dibawa ke sana. Diketok pintunya, jenengan tahu yang datang ketika ditanya siapa, dibilang saya gubernur Madinah. Apa yang dibilang? Udah kata Imam Malik balik kok. Imam Malik kalau pengen ngaji kan tahu jadwalnya ngaji di mana. Jenengan bilang. Zaman sekarang ya nopo kira-kira? Kan beda banget. Apa? Kalau pengen ngaji datang aja, kan tahu kajiannya Imam Malik itu kapan aja, datang aja ke sana. Kalau perlu sesuatu yang lain, Imam Malik ini lagi sibuk. Jangan bayangkan yang datang seorang gubernur. Zaman sekarang susah itu. Nah, insya harus ketemu itu. Ya kan gitu. Ternyata apa? Akhirnya apa? Ngomong, saya bawa seorang murid. Ada apa? Saya bawa seorang murid yang bagus. Akhirnya apa? Imam Malik keluar. Tapi jangan tahu ketika itu yang namanya siapa? Yang namanya gubernur tadi ngasihkan surat rekomendasi, malah Imam Malik marah-marah. Apa yang beliau bilang? Demi Allah, yang akan merusak keilmuan adalah hal yang seperti ini. Jangan bayangkan. Nah, zaman sekarang orang cari rekomendasi nomor boten. Nggih nomor boten. Nggih kan? Ini Imam Malik langsung ngomong, yang akan merusak keilmuan itu adalah kayak ini. Sampai kemudian apa? Tiba-tiba Imam Syafi'i datang langsung ngomong. Langsung kemudian ngomong kepada Imam Malik apa? Saya Syafi'i, saya hafal kitab Muwatta di luar kepala. Dites sama Imam Malik. Imam Malik langsung ngomong apa? Saya tahu dari dirimu bahwa kamu akan jadi orang hebat. Tapi saya nggak mau jalan yang ditempuh adalah jalan yang salah. Ini luar biasa. Orang yang paling cerdas yang diambil. Bukan kemudian apa? Bukan yang sing penting. Itu jangan. Karena itu apa? Ketika kita mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Artinya apa? Siapa yang paling bagus untuk apa? Mempelajari Al-Qur'an adalah mereka yang benar-benar punya kecerdasan luar biasa. Yang pintar. Jangan sampai kemudian apa? Berarti yang nggak pintar nggak diajari, lagi-lagi boten ngoten. Semuanya harus belajar. Tapi apa? Tapi ada kelebihan bagi yang punya kekuatan di dalam hafalannya, di dalam akalnya, supaya dia mau untuk mempelajari lebih jauh tentang Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Sehingga apa? Keilmuan jalan terus. Sekali lagi apa? Sekarang salah kaprah. Udahlah apa? Nanti kalau nggak lulus jurusan ini nanti ngambil aja, paling gampang apa? Masih tarbiyah aja. Seolah-olah tarbiyah itu udah ada tanggung jawabnya. Padahal apa? Itu tanggung jawab keilmuan, tanggung jawab yang besar. Pernah Pak, ada orang yang tanya, gimana kalau kita memperhatikan para murid? Maka jawabannya adalah jangan. Zaman sekarang itu, mohon maaf, ada orang yang kadang-kadang naudzubillah min dzalik hanya memperhatikan yang diketahui itu dua hal. Dari yang paling pintar atau yang paling nggak bisa, dengan yang paling ganteng atau cantik atau yang paling punya kelemahan. Itu toh yang tengah-tengah, yang potensial kadang-kadang nggak terlihat. Sehingga apa? Yang namanya apa? Yang namanya keilmuan seharusnya bisa berkembang secara luas. Akhirnya apa? Peluangnya hilang. Bagi siapa? Mereka itu loh yang nggak kelihatan itu. Karena itulah kemudian apa? Kalau ingin bisa supaya kemudian semuanya tampil adalah apa? Ya harus tahu semua. Oh, si A, si B, si C, oh murid saya A, B, C itu harus ngerti.
Jangan hanya kemudian apa tahu, oh ini lo pinter, lah yang ini nggak tahu. Lalu terus bagaimana cara ngasih nilainya? Lalu bagaimana kemudian memberikan yang namanya apa penilaian tersebut? Itu namanya. Karena itu apa? Bagus sekali. Kalau kemudian apa? Kenapa sih? Kalau kemudian anak kok ditaruh di pondok itu ada bonding dengan siapa? Dengan ustadznya. Kenapa? Karena mujamalahnya itu setiap hari, ketemunya setiap waktu. Hampir tidak ada ustadz yang nggak hafal dengan muridnya. Kenapa? Ya terus piye? Kalau ditanyai oleh bapaknya, kalau sama orang tuanya, anak saya bagaimana? Kan seperti itu. Itu apa? Itu luar biasa. Ini yang kalau kemudian kita lihat. Dan juga jangan sampai salah kaprah juga. Oh berarti yang dimasukkan ke pondok itu hanya, kan zaman sekarang juga apa? Ada Pak, saya di WA sama murid saya, Ustaz, ada orang yang gini. Apakah anak yang harus dimasukkan pondok itu anak yang nakal? Ngoten. Loh ya apa sih ya? Ya tidak seperti itu. Tapi bukan berarti anak-anak bermasalah tidak boleh masuk pondok. Kenapa? Karena di pondok itu minimal masalah yang ada di luar itu nggak masuk. Apa? Di luar kan pergaulannya bebas. Kalau dia di luar ya nopo. Semakin nopo betul, semakin parah nopo betul. Karena itu apa? Akhirnya harus kemudian apa? Kalau di pondok paling nggak dijaga. Yang namanya rokok saja dianggap sesuatu yang melanggar, kan nonton. Apalagi kalau di luar lebih. Makanya apa? Ada yang tanya seperti itu. Tidak 100% salah, tapi tidak 100% benar. Kalau pengen yang bagus, ya anak-anak potensial masukkan ke sana. Masukkan supaya apa? Mereka lah yang akan jadi penerus dari apa? Dari umat ini. Kalau ada yang bertanya lagi, Ustaz, apakah guru ngaji TPA itu termasuk di sini? Masuk nomor berapa? Masuk. Dan itu bagus, Pak. Kenapa? Karena orang-orang yang mengajarkan ngaji dasar itu jadi tumpuan nanti ketika dia besar. Ya apa badhe maca Quran yang boten saged maca Iqra itu. Lah ngoten. Karena itu apa? Bagi yang guru-guru SD, guru-guru apa MI yang ngajarin dasar Al-Qur'an itu luar biasa. Kami yang kemudian bahasanya apa? Cuma melanjutkan saja keilmuan itu. Kalau anak-anak itu sudah bisa baca Quran, hampir semua pelajaran yang bersifat agama itu hampir semuanya bisa. Simple bahasanya gitu. Ada anak masuk kemudian apa? Bisa baca Quran, Qurannya bagus, kemudian apa? Disuruh dikasih 60 sorof udah cukup itu. Tapi kalau belum mampu, bacanya aja belum bisa. Itu simple. Karena itu panjenengan juga apa? Jangan merasa kemudian saya ngajarin anak saya sendiri. Itu bagus. Apakah masuk di dalam sini? Iya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang berikutnya adalah apa? Siapa yang paling baik? Orang yang paling baik kan tadi dibilang, kalau yang belajar ngajar itu kan orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya kelebihan. Lah kalau saya tidak punya kayak gitu, saya pengen jadi orang yang terbaik gimana? Saya juga nggak pernah utang. Jawabannya adalah di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan apa? Ala ukhbirukum bi khairikum min sarikum. Pada suatu hari Rasulullah itu duduk-duduk, waqafa ala unasin julusin, faqala. Nabi berdiri di hadapan beberapa orang, lalu beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik dan seburuk-buruk orang dari kalian? Qala fasakatu, faqala dzalika salasa marratin. Sampai kemudian apa? Mereka diam. Sampai kemudian Nabi mengulangi 3 kali. Faqala rajulun bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Iya ya Rasulullah, kabarkan kepada kami siapa orang yang paling baik di antara kami dan yang paling buruk di antara kami. Qala, Nabi bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man orang yurja yang diharapkan, khairuhu kebaikannya, wa yu'manu dan merasa aman atau terjaga, syarruhu keburukannya. Orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang diharapkan kebaikannya
dan orang itu merasa aman dari keburukannya. Kan biasanya wontennya kan, kalau ada suatu organisasi atau apa kumpul, tiba-tiba satu orang itu tidak datang, kemudian ada ngomong, wah kok gak teko ini, nek gak teko mbok ya opo, biasanya kan gitu kan. Artinya apa? Dia punya manfaat. Tapi diingat, nggak ada tapinya, Pak. Ayo rapat, loh tapi si iki gak teko. Iya, kalau nggak datang nanti nggak ada progres rapatnya, nanti rapatnya nggak dapat konklusi. Tapi nek teko, nah tadi kalau ada tapinya lah ini. Tapi nek teko kok kisru bahasanya ngoten. Lah itu apa? Ini kan artinya apa? Syarat pertama ada, tapi syarat kedua tidak ada. Lah kalau kita pengen tahu yang baiknya gimana, kita itu membawa manfaat atau tidak, atau kemudian kita itu diharapkan kebaikannya atau tidak, caranya cuma dua. Satu adalah apa? Ketika kita meninggal dunia atau kita pindah rumah. Kalau meninggal dunia itu sudah orang pasti akan ngomong itu, takziah aja sudah ngomong. Wapi yo wong iki nek wong apik. Nek welek ya nopo? Ya yo alhamdulillah ngoten makanya. Malah model yang diucapkan alhamdulillah malah ngoten. Artinya apa? Orang enggak aman kalau kemudian interaksi dengan dia itu. Mau ada orang meninggal kok malah kemudian alhamdulillah. Nah, itu kenapa? Ya kan itu. Yang kedua adalah apa? Kita pindah rumah dari lingkungan kita. Kira-kira tetangga kita itu ngomongnya yang apa juga? Ngomongnya dulu nanti kok pindah Pak, nanti gimana ya? Ketika sudah pindah dia ngomongkan dayo biar ada Pak ini, ada Bu ini, Masya Allah lingkungannya jadi seperti ini, bagus kayak gini. Nah itu bagus artinya. Barang kemudian ngomong kalau saya ngerusui, nah ini apa akhirnya? Wah ini masalah ini, kan gitu. Makanya apa? Kita berlakunya di situ. Kalau pengen jadi orang yang baik adalah apa? Ketika kita datang itu bawa manfaat. Ketika kita datang itu bawa kebaikan. Bukan malah kemudian bawa keburukan. Jangan datang kemudian ke halaqah tiba-tiba kemudian apa? Bismillahirrahmanirrahim, majelis ghibah dimulai. Wah, itu naudzubillah itu. Kan itu naudzubillah. Kan seringnya kayak gitu apa? Awalnya ngomong serius tiba-tiba ada satu orang yang masuk, ngerti gak? Waduh itu udah itu. Padahal apa awalnya kebaikan malah jadi keburukan. Gak diharapkan hal-hal yang kayak gitu. Jadi apa di sini? Lalu kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Macam-macam. Kebaikan sama orang lain itu yang merasakan bukan kita, tapi yang merasakan adalah orang lain ketika kita nggak ada. Karena itulah Nabi ngomong, kalau ingin jadi orang yang baik, yang selalu diharapkan kebaikannya. Dan apa? Orang nggak akan merasa terganggu sama sekali dengan apa? Dengan apa yang dia lakukan. Artinya apa? Dia datang bawa kebaikan, dia tidak bawa keburukan sama orang, tidak membahayakan orang lain. Tadi artinya apa? Datang tidak menggunakan tapi. Nek datang tapi masih ada tapinya, nah itu. Oh iya, kalau nggak datang nanti gimana? Tapi nek datang kok, nah seperti itu. Itu apa? Itu tidak masuk di sini. Yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya kata Nabi SAW, kalau kemudian kita ngomong, saya nggak bisa Ustaz, kalau kemudian apa? Interaksi dengan orang lain harus seperti itu. Misalnya ada orang-orang yang kalau kemudian di dalam dunia psikologi disebut orang-orang introvert, sebenarnya orang-orang yang pada dasarnya lebih suka kesepian daripada rame-rame, ya kan? Sukanya itu sepi. Lalu bagaimana kalau yang seperti itu? Apakah dia juga punya apa chance atau kemudian kesempatan untuk jadi orang yang terbaik? Jawabannya ada. Bagaimana caranya? Nabi mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ini menarik. Loh, kenapa kok seperti itu? Nyata. Kita kalau berinteraksi di dunia luar itu tidak sama dengan kita berinteraksi dengan keluarga. Laras nama boten.
Ada dalam dunia psikologi disebut sebagai persona. Persona itu sesuatu yang kita tampilkan ketika kita bertemu dengan seseorang, tergantung orangnya kayak gimana. Panjenengan ketemu dengan pejabat, ketemu dengan orang biasa, teman biasa, kira-kira ya loh, beda nama buatan? Beda kan? Ketemu dengan orang yang punya kedudukan dengan tidak punya kedudukan, sama atau tidak? Itu namanya apa? Persona, alias apa? Topeng yang kita miliki. Semua orang itu pasti kayak gitu. Kalau ingin tahu siapa yang paling baik di antara kita, yang benar-benar karakternya baik, tanyakan kepada keluarganya. Seorang bapak kok ingin tahu dia seorang bapak yang baik atau tidak? Jawabannya adalah tanyakan kepada anak-anaknya. Treatmentnya kepada anaknya bagaimana? Kalau ingin tahu seorang suami yang baik, tanyakan sama istrinya bagaimana treatmentnya kepada istrinya. Bagaimana istrinya diperlakukan oleh orang tersebut. Sebagai istri, apakah dia baik atau tidak, laki-laki sama ini. Istri apa? Bertanya kepada apa? Keluarganya. Lah, apakah dia baik sebagai anak juga sama? Sama, tanyakan sama orang tuanya. Sering kita itu kan melihat, oh anak ini bagus. Di mana? Di luar. Lalu bagaimana di keluarganya? Jangan-jangan di keluarganya apa? Oh, ya Allah, ternyata apa? Bantuin saja nggak mau. Ternyata apa? Turu. Ternyata nopo? Ada bahasanya nopo? Cuek. Atau kemudian apa? Malam sudah hilang. Tiba-tiba apa? Datang ternyata apa? Sudah mau subuh. Nah itu kan yang tahu siapa? Orang tua. Tidak ada yang tahu. Karena itu apa? Karakter seseorang itu dilihat dari teman dekat atau dari keluarga. Makanya Nabi juga bilang, kalau kemudian ingin tahu siapa temannya adalah orangnya bagaimana, adalah apa? Undur man yukhalil. Lihat siapa yang jadi orang terdekatnya itu. Karena dia yang tahu karakter aslinya. Kalau ingin tahu, oh Pak ini tuh kayak gimana, tanyakan sama apa? Teman dulinannya. Makanya ada istilah model kayak gini. Kalau ada orang teman dekat, ya kan, dari SD, SMP, SMA atau kemudian kuliah, kemudian apa? Punya adik, lah temennya ini anggaplah si A, si B, si A punya adik namanya si C, si B suka sama si C ini, kira-kira si A ini kayak gimana? Mau atau enggak? Kalau dia mau, artinya apa? Dia tahu ternyata apa? Temennya itu baik. Tapi kalau kemudian apa? Adiknya ngomong, Mas, aku seneng ambil konconya sampean. Bisa enggak kalau kemudian apa? Dita'arufkan. Kok ngomong ojo? Nah, tadi berarti apa? Wah, ini wis tahu rahasianya ini. Kan itu kan rahasianya sudah dipegang ini. Ojo, wis pokoknya ojo loh. Bukannya api, Mas. Wis tahu ojo, pokoknya yakin aja ojo. Lah, tadi kan apa artinya siapa? Ini tahu banget tentang apa? Tentang temannya itu. Karena itu apa? Undur man yukhalil. Siapa yang paling dekat? Sama. Cara kita menilai seseorang adalah apa? Bagaimana dengan keluarganya? Baik atau tidak? Kalau tidak baik, maka apa? Ya berarti dia tidak baik. Kalau ingin jadi sebaik-baik orang adalah apa? Yang paling baik kepada keluarganya. Kalau kita tanya lagi bagaimana caranya, simple. Kalau ada tausiah nikah, kita selalu dibilangin dengan surat At-Rum. Nopo bunyinya, ya kan? Sakinah, ya kan? Litaskunu ilaiha, ya kan? Supaya apa? Sakinah, ya kan? Terus kemudian apa? Wadah warahmah. Bagaimana itu? Sakinah itu muncul berawal dari apa? Harus melakukan kewajiban-kewajiban. Alias apa? Dimulai dengan yang baik dulu. Sakinah, ketenangan itu nggak muncul kalau apa? Kalau dimulai dengan kemaksiatan. Tidak bisa ya. Sakinah itu nggak akan muncul kalau kemudian apa? Dilakukan apa? Dengan cara maksiat. Kok orang nikah? Karena apa? Karena bahasanya apa? Awalnya diawali dengan yang buruk. Misalnya MBA, married by accident, alias kecelakaan. Itu kan susah ya. Dia harus diakadkan lagi. Kenapa? Karena belum resmi. Anaknya tidak masuk, kemudian bahasanya kalau nasab agama itu nggak bisa loh.
Siapa yang harus nikahkan nanti? Wali hakim itu, bukan bapaknya. Nasabnya itu bukan bin, tapi pakainya binti. Itu kalau kemudian orang-orang yang bahasanya apa, ngerti tentang hal ini, kok ada anak, kemudian apa, perempuan, kok kemudian nasabnya itu bukan bin tapi binti kepada ibunya, maksudnya binti ibunya bukan binti bapaknya. Itu ada dua kemungkinan. Tadi belum legal, ya kan? Pernikahan kamu seperti itu atau hal yang lain, itu bahaya. Itu kalau kemudian apa, lihat nanti apa, bagaimana kemudian anak tersebut dan lain sebagainya. Makanya di situ. Nah ini kemudian apa catatan? La mawaddah, kasih sayang, cinta bahasanya. Al-Quran tidak menyebut kata hubbah, tapi dalam pernikahan itu pakainya wuddah. Ya kan? Tidak ada kata hubbah. Kenapa? Karena muda itu sesuatu yang baru muncul. Karena apa? Karena kita melakukan kewajiban yang ada. Alias apa? Kayak gini. Sebagai suami tugasnya apa? Sebagai istri tugasnya juga apa? Kalau dua-duanya bisa melakukan itu, muncul muda. Walaupun apa? Kalau ditanyain, sampai dia rabi, itu seneng apa enggak sih ambek? Apa ambek ibu dijawab apa? Enggak, aku biar lo gak seneng. Lah tapi kok anaknya akeh? Kan? Kenapa? Karena muda itu munculnya dari tadi. Oh apa? Akad nikah yang baik. Terus kemudian apa? Muncul karena tadi kewajibannya dilakukan sebagai apa? Suami, sebagai istri. Walaupun tidak ada cinta, tapi muncul yang namanya muda. Itu apa? Karunia dari Allah. Nanti memunculkan yang namanya apa? Rahmah. Nah ini apa? Kalau dibilang rahmah apa? Oh itu sesuatu yang Allah berikan dan bagaimana nanti keluarga itu terlihat apa? Luar biasa bahagianya, luar biasa baiknya. Nah itu apa? Munculnya dari kata apa? Udah, kemudian apa? Akhirnya jadi rahmah. Nah itu makanya di situ kemudian kita bilang kalau ingin apa? Khairukum, maka apa? Jadilah yang paling baik kepada keluarganya. Kemudian apa? Kita lihat lagi, ada lagi. Kalau kemudian kita nggak bisa seperti itu, kita bahasanya ada orang yang saya ini lajang Ustaz. Terus kemudian apa? Mau nikah itu nggak sanggup. Kan ada juga. Jadi pernikahan itu kan hukumnya bisa berubah-ubah. Walaupun apa? Kalau kita bilang ya, kalau mampu maka wajib untuk menikah. Tapi ada misalnya orang yang kemudian naudzubillah nggak sanggup untuk menikah, sampai kemudian apa? Sampai kemudian sudah tua, maka apa? Punyakah dia kesempatan untuk menjadi orang yang terbaik? Jawabannya ada. Apa itu? Khairukum islaman ahasinikum akhlaqo. Siapa orang yang terbaik adalah sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah ini. Sekarang apa? Akhlaknya yang diperbagus. Sehingga apa? Ketika akhlak itu baik, maka apa? Maka di sana kebaikan juga didapatkan. Karena itu lagi-lagi kita harus apa? Memperhatikan tentang masalah akhlak. Di zaman yang saat ini, anak-anak kita itu naudzubillah min dzalik, kita harus waspada. Banyak yang terkena korban TikTok. Nah gitu. Sehingga apa? Perilaku mereka itu bagi kita itu nggak jelas. Korban TikTok ini bahaya. Karena apa? Mereka sudah tidak lagi kemudian punya yang namanya unggah-ungguh, nyari mawon. Panjenengan kira-kira nyari anak yang bisa boso sampai bapak ibu itu susah namun buatan sana. Susah gitu. Wangel, bukan susah lagi, angel. Dan sampai gitu. Lu susah loh. Lah kalau kita bilang pada zaman dahulu nek mboten boso ya apa? Wah, jelas itu. Kuping itu yang kena itu kan begitu. Wah itu kuping bisa molor itu. Wah, kalau sekarang itu ya kan? Karena itu apa? Kalau dibilang apa? Kalau nggak bisa boso itu bukan berarti berarti nggak baik yang nggak bisa boso, bukan gitu. Kalau memang tidak bisa boso, maka apa? Pakai kemudian apa? Bahasa Indonesia aja lebih bagus. Lebih apa? Lebih ringan. Lebih bisa, lebih tidak untuk bahasanya itu jangan sampai salah kaprah, miskomunikasi gara-gara boso.
ya kan? Masa manggilnya kemudian bapaknya kok pakai kon, nah kan itu kan kalau zaman dahulu, wah udah itu wes, nomor itu, wah udah jelas itu kena itu, apa? Pakai sampean aja nggak boleh, apa tuh gitu? Pakainya harus panjenengan, loh kan bukan? Nah kalau di dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia menempatkan kehormatan itu bukan apa? Kamu bukan, tapi apa? Manggil bapak atau ayah secara langsung. Ayah mau gimana, ibu mau gimana, nggak dipanggil kamu mau apa, loh, itu nggak bagus, jelas itu dalam bahasa Indonesia. Karena itu juga apa? Di situ. Lah akhlak itu apa? Dilihatnya dari apa? 3 aspek. Bagaimana kemudian dia berkata, bagaimana dia kemudian melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Hubungannya hampir semuanya bisa dilihat oleh manusia. Kalau orang baik, dilihatnya masih baik. Ngomongnya gimana ya? Apakah dia orang yang suka ngomong kasar? Apakah dia suka ngomong kotor? Itu masuk. Apakah dia amalannya apa? Kalau kemudian dia sendirian kira-kira ngelakuin apa? Kalau kemudian dia bersama orang lain, bagaimana sikapnya? Itu apa? Itu akhlak. Bisa dilihat semuanya. Lah kalau kemudian orang kok apa? Ngomongnya buruk, akhlaknya kelihatan baik, tapi ngomongnya nggak bagus, kira-kira orang yang menggoda, hilang itu. Respeknya loh, kok kayak gini ya anak ini. Padahal bagus, tapi kok kayak gini ya, hilang kemudian. Atau kemudian apa? Ngomongnya bagus, tapi kemudian apa? Akhlaknya enggak. Atau kemudian apa? Perbuatannya enggak bagus, sama ya. Karena itu apa? Di sini. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Ini. Siapa yang paling baik itu? Khairun nas, kata Rasulullah, mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik adalah apa? Yang umurnya panjang dan bagus amalnya. Nih pertanyaan, umur panjang itu pinter? Pinter Pak? Kira-kira 17 tahun itu sudah panjang atau dereng? Dereng ya, kirang ya? Kalau ulama itu ada dulunya, kemudian apa? Bahasnya adalah kalau anak sudah usia balik itu sudah panjang umur. Kalau kemudian fasenya balik sudah lewat, maka dia nunggu fase 40 tahun. 40 tahun itu sudah panjang. Kenapa? 40 tahun itu masuk masa tua. Masa tua itu kondisi tubuh tidak seperti dulu. Bahasanya apa? Kalau makan sedikit saja mulai mikir-mikir, ya kan? Dulu suka kopinya manis, sekarang kopinya harus pahit. Kenapa? Ini bukan karena gulanya, tapi karena apa? Hidup itu harus lebih karena hidupnya sudah pahit, makanya kemudian apa? Kopi yang pahit gak terasa pahit, akhirnya kayak gitu. Nah itu guyonannya. Dulu makan kambing banyak gak masalah, sekarang mau makan mikir-mikir kan? Itu apa? Di 40. Makanya ada ulama yang ngomong fase 40 itu udah panjang umur. Tapi kebanyakan ulama mayoritas mengatakan panjang umur ya melewati 63 tahun. Wonten panjenengan? Wonten panjenengan gitu? Alhamdulillah, alhamdulillah, kan? Lah yang kemudian panjang umur satu, yang kedua adalah sekarang tinggal jadi sebaik-baik orang atau tidak. Di mana amaluhu, amalnya bagus atau enggak? Kalau kemudian apa? Ada orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW dari sabdanya Rasul, apa itu? Ada orang tua tapi dibenci oleh Allah. Apa itu? Syairun zanin. Wes tuwek tapi senang zina. Nah, ngoten niku. Wes tuwek tapi senang zina. Alias apa? Sudah tua tapi maunya maksiat terus. Itu. Nah ini yang nggak boleh. Artinya apa? Kalau kemudian kita bilang kalau sudah masuk di usia yang dilebihkan oleh Allah, maka apa? Amalnya juga harus bagus. Lah seburu-buru orang kata Rasulullah kebalikannya. Apa itu mantola umruhu? Kemudian apa? Orang yang panjang umurnya ternyata apa? Ternyata amalnya juga buruk. Itu yang jelek. Itu kan mau dibilang. Dan kita harus ingat, setiap kebaikan yang kita tanam nantinya akan membawa kebaikan yang lain. Kapan? Kalau kita sekarang
Kemudian apa? Nanam kebaikan itu nanti orang ingat. Padahal kita nggak perlu untuk diingat, tapi orang akan ingat. Tapi kalau kita nanam keburukan, orang